lagi di MMA, inilah mertua menantu Akur dong. dong. Kita kedatangan duo ganteng. Tadi rahasia nih, baru potong rambut nih barusan nih. Wah, cakep-cakep tiba-tiba. Ganteng banget nih langsung. Mungkin nggak usah berlama-lama, kita langsung kenalan aja. Walve? Dari Walve, Dan dari Osha. Walve dulu ya. Iya, Dan boleh. Osha. Iya, Boleh betul. kenalin umur berapa, sekarang lagi ngapain? Oke, Walve dulu. Dan spesial kalian. Spesialnya kalian apa nih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Wavenado. Saat ini saya bekerja di sebuah startup di Jakarta. Startup apa ini? Website developer. Wih, keren sekali. Oke. Berarti kamu bekerja sebagai website programming atau developingnya? Saya lebih fokusnya adalah ke asisten CEO. Oh. Berkomunikasi dengan para rekan-rekan atau mitra gitu. Wow. Padahal ya maaf ya, dulu umur berapa tuh dideteksi bahwa ada ABK? Ya, Dari umur 2 tahun. dari 2 tahun memang kelihatan ada sesuatu. Apa kayak ciri-cirinya waktu itu? Tidak bisa ngomongnya bahasa planet. Terus Bahasa planet? Iya, bahasa planet. Bahasa planet itu kira-kira kayak apa itu? AUA gitu. Oh begitu. Terus ditambah dengan makannya hanya bisa 2. Mie ayam sama nasi goreng. Oh yang lain nggak mau? Nggak mau. Kalau yang lain kamu rasanya apa, nggak suka gitu? Nggak enak? Suka aja nggak mau makan. Sampai orang tuaku melihat aku tuh kurus banget. Kurus banget. Ini berubah semua ya? Berubah semua. Masa bicara juga lancar Bicaranya sekali? sangat lancar ya. Ajaib sekali ya perubahannya. Nah sekarang Osha dulu ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natrio Catrayo Sosha, biasa disapa Osha. Saya adalah individu Autism Spectrum Condition. Saya terdiagnosa autism waktu umur 8 tahun. Ya, jadi di saat waktu itu belum ada informasi tentang autism gitu. Jadi terlambat Terus diagnosanya. ciri-cirinya apa waktu itu? Kalau kata ibu saya tuh terlambat bicara, terus juga punya minat yang kuat spesial itu jadi yang berbau Islam gitu. Jadi Fokus gitu akan satu hal kalau suka gitu ya? iya betul gitu. Terus juga Tapi waktu itu 8 tahun udah bisa baca tuh, karena udah punya minat khusus ke sana atau belum? saya bisa baca tapi belum ini sih kalau itu karena ibu saya yang memang lebih banyak tahu begitu. Tetapi memang itu adalah kondisi yang berat loh gitu pada saat zamannya gitu. Ya, terus juga saya tuh hidup saya sebagai BA di salah satu brand begitu sekarang dipercaya menjadi BA apa? brand ambassador di ini Ortus 8. Apa itu? Ortus 8 itu ada sepatu, ada keren, macam-macam, keren, ada keren, produknya, keren. ada lifestyle, gitu. Dan ini bawa apa ini? Tolong medalinya diangkat nih. Ini apa aja ini? Banyak banget. Oh iya, Banyak banget. ini adalah medali finisher. Jadi saya tuh ada seorang autistic runner, ya. Jadi lari. Betul. Jadi ini pencapaian yang pernah saya lakukan di sini ya. Jadi di sini ada 2 event ini, LPS Monas Half Marathon. Jadi ini baru aja minggu lalu, ini yang kedua kalinya. Ini yang pertama saya tuh pertama kalinya half marathon 21 km. Ini 21 km yang kedua. 21 kilometer. Iya, dan itu ada harus lewatin cut off time sama cut off point. Nah, jadi kalau nggak berhasil lewatin cut off point dari batas waktu yang ditentukan sama cut off time ya Itu berapa lama itu? Cut off point itu sama- yang pertama ini finishnya saya tuh 3 jam 23 menit. Lalu yang kedua 3 ini jam. jadi 2 jam 36 menit. Jadi 47 menit alhamdulillah lebih cepat. jauh lebih cepat begitu. Keren. Terus ini juga ini baru nih ya, acara salah satu International Jakarta Marathon gitu, tapi saya ambilnya yang 10 km gitu. Wow. Jadi Itu berapa menit? itu 1 jam 1 menitan saja. jam. Itu ini semua ini personal best time. Jadi Keren. dan ini
Nah ini yang Ah, ini saya mau cerita saja. Iya. Ini adalah waktu saya menyelesaikan finish maraton 42 km pertama kalinya akhir tahun lalu. Gitu. Alhamdulillah. berapa jam? Itu di 6 jam 47 menit 37 detik gitu. Jadi 13 menit lagi cut off time gitu. Keren. Dan terakhir Nyaris ya berarti ya, nyaris tuh ya. nyaris dan cut off point juga nyaris gitu. Lalu yang terakhir nih Mei kemarin saya mengikuti Binloop Ultra ya, Binloop Ultra. Ini adalah event lari ini di atasnya maraton ya. Dia 60 km di Bintaro. Itu yang Bintaro Loop, 5 loop. Masing-masing loop itu 12 km. Jadi muter itu sampai jam 12 malam ya, dari jam 2 siang gitu. Dan itu lewatin cut off time 15 menit gitu. 10 jaman. 12 Ya, 12 jam 10. Berarti 10 jaman begitu. Oke. Jadi dan saya juga adalah dari event ini saya dapat rekor muri penyandang autism pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan maraton 42 km gitu. Luar biasa. Tapi berarti ini eventnya nggak khusus untuk penyandang autism ya sebenarnya ya? Mereka Iya. ini umum kan? Event berarti reguler. musuh, maaf kata kompetitor yang lainnya juga ini sebenarnya orang-orang umum gitu ya, semuanya ya reguler ya? Hampir semua peserta Reguler. dan lingkungannya adalah orang-orang reguler non berkebutuhan khusus. Ya, jadi cuma Anda nih wakilnya ya. Ada beberapa, Beberapa cuman ada. memang kita tuh adalah yang minoritas gitu yang Betul, Nggak banyak. karena memang banyak sekali struggle-nya yang harus dihadapi Dilewati. oleh individu berkebutuhan khusus gitu. Buat Bapak Ibu di rumah, buat siapapun yang mendengar, seringkali buat seorang tua merasa bahwa anaknya yang punya kebutuhan khusus adalah sesuatu yang menjadi beban dan mereka sudah berkata tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan banyak sekali yang berpikir tidak mungkin mereka sukses. Tetapi mereka berdua adalah bukti bahwa sukses bisa juga untuk anak kebutuhan khusus. Dan bahwa mereka mencapai di atas rata-rata. Bahkan yang biasa mungkin belum pernah dan belum bisa mencapai sampai prestasi yang sudah dicapai oleh mereka berdua. Mereka sangat keren dan kita akan dengar cerita mereka. Sekarang ke Welve lagi. Ya, asik. Welve, mulai cerita ya bagaimana bisa sampai mencapai prestasi sekarang. Jujur, mencapai prestasi sampai sekarang itu adalah hal yang paling struggle, yang paling berat. Wah, ceritanya gimana? Cerita aja. Karena dari Apa aja. SD ya dibully, SMP dianggap aneh bagi sebagian orang, SMA Tapi berarti sekolahnya tetap Sekolah sekolah normal. reguler sekolah ya, reguler sekolah semua ya. normal, bergabung dengan anak-anak non special need gitu. Itu sampai dibully, sampai Apa nih cerita yang dibully yang kamu pernah sampai aduh nyesek banget itu apa? saya punya, mungkin di SMA saya punya seorang teman yang cukup dekat, Iya. beda angkatan, itu cukup dekat karena kita sering ngobrol gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan teman satu angkatan dia itu diejek habis-habisan gara-gara aku tuh dianggap beda angkatan dan dianggap seperti pacaran gitu. Karena saking terlalu dekat ngobrolnya itu sampai benar-benar diejek, dihina sampai nggak mau berteman, sampai saya itu pusing gitu. Bagaimana sih cara memaafkan? Karena memang di saat kondisi itu posisi aku untuk ngobrol dengan orang itu susah, apalagi ngobrol dengan orang sekitar aja yang udah beda-beda lingkup. Karena aku lebih sering ngobrolnya adalah sama OB, sama security, sama guru. Jarang banget ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi ya sampai akhirnya di-block di sosial media, sampai minta bantuan ke psikolog untuk bagaimana sih cara memaafkan ke dia gitu. Cuma memang seiring berjalan waktu ya aku pikir ini sudah waktunya nggak usah dipikirkan, fokus aja untuk kelulusan di SMA. Bagaimana di kuliah jauh lebih parah, jauh Waduh. lebih heboh gitu, yang Di dimana jurusan apa kuliah? aku jurusan film dan animasi Wow. di Tangerang. Silahkan boleh minum, iya, dan Minum silahkan dulu, boleh minum air dimakan. putih aja ini ya. Nggak tahu nih masih udah bisa makan apa aja atau Boleh ya, atau kayaknya nggak boleh. ada diet tertentu nggak aman. Kalau saya sih dulu tuh waktu kecil hanya bisa makan dua yang tadi saya sebutkan, Iya, mie sama goreng. mie goreng sama Nasi nasi, goreng. goreng. Sekarang bisa makan apa aja, Oh benar, Benar. semua udah boleh. udah boleh.
semua boleh. Jadi Sorry. sangat Osha benar-benar. juga bisa ya semua. Diet, tapi ini karena sekarang tuh lari, jadi Oh, proteinnya sama Lebih jaga ini. kan untuk lari ya. Iya, dari dulu nutrisi protein, cuman sekarang tuh lebih ditingkatkan lagi gitu nutrisi proteinnya gitu. Tapi makan apa aja sebenarnya boleh. Kalau itu sih ada diet gandum ya gitu. Oh, gitu. Diet gluten, diet susu sapi murni terutamanya gitu. Berarti jangan. Dan Itu berarti nggak boleh ya, berarti takutnya ini ada ya. susunya, ada tepungnya. Iya. Ada gluten pasti. Itu karena dietnya karena lari atau karena kebutuhan khusus? Karena kondisi spesialnya saya, kalau yang tadi itu nutrisinya gitu, nutrisi untuk larinya gitu. Jadi biar pokoknya setiap hari itu ada buah, ada sayur, ada protein gitu. Nah, terus nih, habis itu masuk universitas katanya lebih parah. Lebih parah. Apa yang Kenapa terjadi? lebih parah? Jadi memang kalau aku berteman, sekarang aku bisa berteman dengan siapa saja. Tapi ada beberapa orang yang istilahnya digosipkan gitu, gosip bahwa saya itu dianggap aneh. Karena memang Mereka nggak tahu kalau kamu kebutuhan khusus. tidak semua orang tahu. Dulunya memang semua orang tidak tahu kalau kondisi saya itu anak special need. Hanya dianggap aneh gitu anggap ya. aneh oleh sebagian orang. Dianggap apa ya? Orang mengatakan aku tuh dianggap aneh gitu. Lalu ya kemudian semester 2 karena ini kondisi sudah sangat tidak memungkinkan, apalagi ini udah akan bertingkat-tingkat terus, akan bertemu dengan beda orang lagi. Jadi mau nggak mau harus aku ceritakan kondisi ke beberapa orang. Dan akhirnya ya semua orang beberapa orang paham gitu. Tapi tetap aja ada yang gosipin, ada yang ngomongin gitu. Ada temanku yang cukup dekat ngasih tahu, kamu tuh dianggap aneh sebenarnya. Tapi aku masih mau berteman sama kamu karena koneksi cara ngobrolnya itu yang unik gitu. Jadi ya, karena aku di jurusan film dan animasi, jadi untuk tingkat kerjasamanya, ininya aku harus anggap aja seperti orang profesional. Yang dimana orang tidak akan mengenal kamu tuh anak special need atau apa. Kamu belajar di sini dunia profesional. Jadi memang harus benar-benar ya. Jadi tidak ada ya yang namanya keringanan ya. Boro-boro keringanan. Mikir aja untuk tugas aja kita harus begadang terus. Kita juga harus mikir ini budgetnya bagaimana gitu. Semua tidak peduli mereka. Tidak peduli. Makanya ada satu kelompok temanku yang pada paham sama kondisiku, tapi memang cara kerjanya tetap seperti profesional, tapi mereka memberikan solusi, misalnya lebih ke interaktifnya, lebih diingatkan terus untuk seperti ini gitu. Makanya kan tugasku adalah lebih mengingatkan dan ke komunikasinya gitu. Jadi memang sama di kuliah juga job desk di dunia film itu beda-beda. Jadi belajar banyak hal seperti itu. Terus kemudian sampai sekarang menjadi manajer ya lebih lagi dan sebagainya. Itu bagaimana perjuangannya kan pasti nggak gampang ya, ngelamar kerjaan aja kan? Oh iya, melamar kerjaan aja di bio aja saya lebih ke fokus antusias with special needs gitu. Ya banyak yang ditolak juga gitu. Dulu setahun itu sempat kerja di sebuah venture capital. Tapi karena perbedaan persepsi ngobrol, apalagi saya udah menceritakan kondisi tapi tetap dengan lingkungan yang sangat keras gitu. Apalagi saya di posisi sebagai social media and marketing. Semua kerjaan itu sendiri dikerjain. Ditambah kerjaannya itu dilakukan secara hybrid atau jadi kita jarang ke kantor gitu. Jadi kita hanya akan ketemu itu Orang di itu kantor ya. atau nggak di restoran. Dan itu sangat jarang sekali itu. Makanya komunikasi via misalnya lewat pesan WA, singkat iya atau itu. apa gitu. Itu sangat sulit. Buat kamu susah Sangat ya. susah karena komunikasi bahasanya itu di pesan singkat sangat berbeda ketika kita ngobrol secara langsung. Betul. Jadi kita jadi itu rasanya agak cukup berat jika harus berkomunikasi seperti itu terus. Apalagi perbedaan pendapat, perselisihan, sampai ada sesi berantem, sempat ada sesi berantem ya. Berantem fisik, Bukan nggak berantem tahu. fisik, berantem Verbal chat ya. aja, Chat, aja oke. karena memang perbedaan pemikiran gitu. Sampai akhirnya diingatkan lagi kalau saya anak berkebutuhan khusus, bukannya ya karena mungkin udah nggak cocok lagi, jadi saya selesaikan kontrak dan saat ini sedang berjuang juga. Makanya kan juga sebenarnya sebagai website developer di salah satu startup itu, karena itu aku punya teman yang cukup dekat untuk bisa memahami kondisiku. Makanya sebagai asisten CEO, kerjaannya adalah bertemu banyak orang untuk menjelaskan suatu startup yang dibangun sama temanku. Wah, luar biasa.
Dari tidak bisa bicara sampai sekarang menjadi orang yang menjelaskan kepada banyak orang. Berulang-ulang ya. terus. Berulang-ulang. Ini adalah sesuatu prestasi berlawanan terhadap segala tantangan dan segala kekurangan diri sendiri. Sesuatu perjuangan yang kita butuh benar harus hargai. Nah, sekarang balik ke Osya. Osya, pasti perjuanganmu juga panjang ya. Iya. Dari keadaan sampai hari ini kerja bahkan sampai jadi pelari. Nah, sekarang boleh cerita nih dari semua pergumulan apa yang paling menyakitkan? Boleh aja cerita ya. Iya. Oke, jadi ini mirip ya seperti apa yang dialami oleh Walford. ya. Kalau saya itu ya sama gitu, kalau dulu tuh kayak bulian, pokoknya kamu Jadi tuh korban bully juga ya. ODGJ aneh gitu, tidak normal, sekolah di SLB aja gitu, kayak seolah-olah nggak punya masa depan begitu. Dan itu adalah, dan buat saya tuh keluarga, terutama orang tua dan apalagi ibu tuh adalah, buat saya itu adalah terapis terbaik. Karena dulu kan belum ada sekolah inklusi, belum ada shadow teacher. Ibu saya lah itu yang selalu proaktif gitu. Karena ibu saya kan ibu IRT ya, jadi punya banyak waktu dengan saya begitu. Nganterin saya terapi, terus juga proaktif nanya ke terapisnya apa sih yang bisa dikerjain di rumah gitu. Nah gitu. Terus hal yang paling itu adalah karena saya merasa berbeda begitu, insecure ya, sama seperti orang-orang reguler pada umumnya. Insecure, malu, takut gitu, takut diapa-apain atau apa seperti waktu terjadi di sekolah gitu. Apalagi saya tuh berada di lingkungan yang bukan di lingkungan yang spesial, ya. Apalagi lingkungan seperti lari dan kuliah, sekolah itu semuanya kan lingkungan reguler. Saya masuk pun lewat jalur reguler. Oh gitu, nggak ada ya? Kalian berdua nggak ada yang masuk lewat dalam tanda kutip gitu ya, keringanan gitu, nggak ada ya? Ada. Jalur difabel tuh nggak. Jadi bener-bener itu bersaing dengan orang-orang reguler gitu. Wow. Jalur tes tulis biasa begitu. Apalagi dulu itu memang penerimaan kesadaran khususnya autism itu masih belum seini sekarang gitu. Jadi berat sih buat saya gitu. Tapi pokoknya gini aja, selalu libatkan Tuhan. Wow. Tuhan, ya mau sesusah apapun, udah usaha, udah melakukan yang terbaik, udah coba ini, coba itu, selalu libatkan Tuhan gitu. Kadang hal-hal yang mustahil kayak gitu kayak bisa jadi mungkin gitu. Dan saya pun itu bersyukur banget ya, karena sama Tuhan dikasih kesempatan, saya bisa banyak berkembang, yang memang pasti selalu Sang Pencipta ini selalu memberi saya tuh yang jauh lebih bagus dari apa yang saya minta gitu. Luar biasa. Iya, dan itulah itu buktinya gitu. Sang Pencipta udah bantuin saya gitu. Kok saya bisa sampai sejauh ini gitu. Awal saya nggak percaya, saya mungkin segini gitu. Kayaknya ada perasaan ini juga sih, perasaan minder lah ya. Minder, karena pernah di underestimate juga kan gitu. Di underestimate sama orang gitu. Itu di underestimate, dibilang apa macam-macam kayak gitu, yang negatif gitu, atau yang menurunkan ini juga. Apalagi kan saya satu-satunya di lingkungan, bukan satu-satunya sih, minoritas di lingkungan yang umum gitu. Ya. Jadi itu apalagi kok di lingkungan spesial itu aja ya, kita kan saling menguatkan begitu. Kok di lingkungan, apalagi lingkungan lari seperti ini, dan apa itu kan lingkungannya tuh ya kompetitornya juga tinggi ya. Iya, tapi udah dibilangin kamu tuh kompetisi sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Udah, kamu fokus aja sama personal best time-mu. Kamu perbaikin, kalau di dunia lari perbaikin endurance-nya, perbaikin apa segalanya yang kemampuan larimu gitu loh. Jadi nggak usah dibanding-bandingin sama orang lain, nggak usah insecure, malu, takut gitu. Kalau saran dari runners gitu. Luar biasa. Menurut saya ini adalah saran buat kita semua. Hidup ini biar bagaimanapun setiap orang adalah berbeda.
Setiap orang sangat berharga, setiap orang sangat unik, dan kita nggak perlu bandingin dengan orang lain. Kita perlu mencari fokus the best dari diri kita. Mereka adalah contoh bahwa mereka sudah mencapai the best dari hidup mereka. Mereka pasti akan menghadapi perjuangan yang sangat banyak. Mereka pasti di depan masih banyak yang harus ditaklukkan. Tetapi mereka sudah membuktikan mereka lebih dari pemenang. Melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu memang adalah cara terbaik. Apapun dia pasti bisa buka jalan. Nah, balik lagi nih ya ke Walve. Dari kamu nggak bisa ngomong sampai kamu sekarang sangat ekspresif dan sangat suka ngomong. Ini caranya bagaimana? Kalau aku kan di terapi ya dari umur 3 tahun sampai 8 tahun. Sampai salah satu psikolog ngomong, kamu mau lebih fokus kemana? Akademik atau sosial? Nah, orang tuaku gambling. Kenapa? Karena ingin mau menggunakan dua sisi itu. Nah, sedangkan ya kalau papa saya kan terserahlah mau pilih yang mana gitu. Ibu saya itu yang agak cukup keras. Jadi milihnya sosial. Kenapa milih sosial? Ketika nanti udah kuliah atau sudah besar, nanti butuh sosialisasi dan harus akan menghadapi ribuan manusia yang akan sangat beragam. Saya tadi ke sini saja naik transportasi umum, naik kereta, naik angkot, jalan kaki ke sini gitu. Itu kenapa? Karena kalau untuk berbicara dengan security atau petugas lainnya, itu harus benar-benar cepat gitu, harus tahu mau kemana gitu. Karena kalau ibu kan sudah pasti akan sangat sibuk dan sibuk di rumah. Papaku yang saat ini sedang bekerja. Jadi ya saya mau nggak mau harus sendiri ke sini gitu. Itu butuh perjuangan juga. Wah, hebat. Jadi makanya kenapa sosial itu penting karena dunia ini sangat keras. Betul. Tapi sejak itu jadi kamu di-push ke sosial. Dia di-push ke sosial, harus jaga ngomong ke siapapun gitu. Makanya kenapa saya itu ketemu banyak orang, ketemu public figure, ketemu artis-artis gitu, sampai diajak foto bareng gitu. Ya, banyak juga yang follow back Instagram saya gitu. Keren sekali. Rahasianya apa tuh? Pasti yang lain juga pengen dong kayak Walve gitu ya. Bisa sama artis, pinter ngomong, bisa sampai di fallback gitu. Itu gimana tuh? Kuncinya adalah percaya diri ketemu artis. Cari tahu dulu tentang artisnya itu sendiri. Misalnya, saya ketemu dengan seorang penulis puisi, maka saya harus beli bukunya, baca buku puisinya, diskusi, dan kalau bisa ya foto bareng. Karena itu siapa tahu Anda di fallback di Instagram. Asik, pintar sekali. Dan ini adalah teori atau kunci tips buat semua loh. Untuk komunikasi. Sukses, luar biasa. Tapi Betul. sekarang pertanyaan ini sebelum kita nanti istirahat. Pertanyaan kepada Osha. Bagaimana kamu bisa tertarik ke lari? Mulainya kapan tuh? Umur berapa? Sebenarnya kalau untuk lari itu saya barunya pas dewasa, hampir 2 tahun lalu. Dulu enggak. Baru 2 tahun? Iya, dulu dan tuh sudah begini banyak, keren. Alhamdulillah ya, makasih gitu. Jadi itu dulu tuh saya nggak terpikirkan karena dulu tuh saya jadi nggak mau, takut karena kondisi saya tuh clumsy. Kondisi autism ini membuat saya itu jadi clumsy waktu olahraga gitu. Nggak ada yang menyangka kalau suatu hari nanti ya karena memang setelah saya terkena COVID itu, saya ingin coba olahraga yang baru karena udah bosen senam online, senam gini terus kan gitu. Jadi saya coba sesuatu yang baru. Nah, sampai tidak ada yang mencoba, awalnya ya udah ikut sama komunitas gitu. Ya terus ya akhirnya saya coba aja gitulah gitu. Dan ternyata itu nggak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan dilakukan secara rutin gitu bersama komunitas dan apa kan akan banyak kesempatan event-event, ikut event ini, event itu gitu. Kok saya jadi suka ya gitu, lama-lama kok makin nagih ya dari 5 km, terus 10 km, terus 20. Berarti startnya dari berapa kilometer pertama kali? Pertama kali itu fun run itu 5 km, 7,5 km gitu. Jadi itu saya sudah nangis kalau suruh lari seperti itu. Iya. Awalnya dulu pun saya juga pasti semua pelari itu pasti
energi dan apa itu wajar kok, baru pertama-tama belum bisa kencang, belum 100% lari. Saya pun masih belum 100% lari, masih banyak jalannya gitu. Wajar kok semua seperti itu gitu, karena itu proses ya. Jadi it's okay gitu, nggak usah malu, nggak usah takut gitu. Mulai dari jalan kaki dulu aja, nanti udah mulai kuat jalan cepet, jogging, baru lari gitu. Oh, jalan biasa, jalan cepet, terus jogging baru ya? Jogging baru lari gitu. Itu sih. Tapi saya ini walaupun sudah lewat dikit ya nanti saya sangat ini ya dari clumsy. Nah itu kamu bisa lepas dari clumsy sampai jadi pelari itu gimana? Karena itu aja kan udah problem ya. Iya. Bisa jatuh ya nanti bisa Iya betul. Jadi itu ceritanya memang panjang ya. Jadi awalnya dari saya kayak lebih bisanya yang tanpa alat gitu. Oh ya olahraga tanpa alat. Jadi lebih yakin kalau memang lari itu adalah pilihan yang menurut saya itu adalah yang terbaik buat Tapi saya. Tapi waktu dari clumsy-nya sampai kamu pulih total tuh caranya bagaimana? Kalau dibilang pulih sih enggak, cuman memang mengatasi kondisinya. Iya, bagaimana itu? Itu cerita sangat panjang sih, bahkan SMP SMA pun nggak terpikirkan itu. Jadi cuman memang sekolah kan dulu ada pelajaran olahraga, jadi mau nggak mau harus diikutin kan gitu. Saya pikir kayaknya olahraga yang selain tanpa alat seperti bola, menggunakan bola dan apa kok sesusah-susahnya saya ngerasa lebih gampang gitu. Sesulit-sulitnya kalau lari walaupun gimana pun itu kok kerasa lebih gampang ya di diri saya ya gitu dibanding apa? Yang lain. Ya saya juga suka jalan kaki gitu. Jadi nggak akan terpikirkan kalau jalan kaki, ya terus kebiasaan suka jalan kaki jauh gitu, nanti akan suatu hari nanti akan ya itu jadi akhirnya jatuh pilihan untuk berlari gitu. Jadi kayak seneng sebenarnya tuh sisi ya. Kalau jalan kaki iya suka gitu, tapi belum sampai ke jogging gitu. Oke. Luar biasa perjuangan mereka tidak pernah ringan. Mereka mengalami begitu banyak tantangan, tapi sekali lagi siapapun dan bagaimanapun keadaan kita bersama tekad dan Tuhan kita akan menyelesaikan dengan baik. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah Mertua Menantu Akur dong. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwamu menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan isi jiwaku hanya padamu. Dalam air itu kau bawa diriku selamanya. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih
Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita masih dengan Walve dan Osha. Aku mau nanya nih ke Walve ya. Tadi kan sempet tuh dari kampus, terus sempat ada bullying, terus semua reguler. Terus kok akhirnya bisa masuk ke perusahaan startup ya? Siapa yang nawarin atau kamu nyari? Tadi kan katanya sempat CV juga susah tuh. Betul. Nyari-nyari kerjaan tuh juga susah. Kok bisa menemukan pekerjaan itu? Apa kamu cari terus ada orang baik atau memang tiba-tiba ketemu gitu? Gimana tuh awalnya? Jadi sebenarnya saya waktu itu sempat ikut organisasi di kampus, terus memang udah Organisasi apa nih? duta anti narkoba. Oh. Itu pun juga karena diminta sama pihak kampus ya, karena saya orang itu aktif juga di kampus. Jadi salah satu teman dekatku kan kebetulan setelah lulus itu buka startup perusahaan itu. Nah kebetulan karena udah cukup dekat, kerjaanku tuh adalah yang simpel-simpel aja, yaitu ketemu banyak orang. Jadi makanya sebagai asisten CEO itu selalu bawa kartu nama, bawa bahan apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan yang ada di acara tersebut gitu. Jadi kalau memang harus berulang-ulang ketika menjelaskan perusahaannya gitu. Memang ini menjadi challenging tersendiri gitu, karena ya kembali lagi nyari pekerjaannya itu untuk menerima kondisiku itu adalah hal yang paling susah. Nggak semua perkantoran itu mau menerima kondisi itu. Betul. Gitu. Karena kita melihat kembali lagi di kantorku sebelumnya aja menerima, tapi cara workflow-nya aja itu keras banget gitu. Nah setelah saya selesai kontrak ya saya pun berusaha untuk mencari lamar sana sini gitu. Ya berapa tahun ya, setahun 2 tahun gitu. Karena lamar itu juga lewat website gitu, beberapa website dan sosial media gitu. Sempat diwawancara juga tapi tidak lolos karena perbedaan pendapat atau cara kerjaku yang sangat berbeda gitu. Jadi akhirnya ya temanku tahu nih struggleku seperti apa, ya udah dikasih pekerjaan ringan menjadi asisten CEO. Itu sih. Wow. Begitu kan ya, masih punya orang-orang istilahnya yang baik ya. Masih. Dan kemudian masih menopang, masih inget ya, itu kan luar biasa. Nah, tapi saya dengar kan Osha juga kerja ya. Ya, Nah, itu kerja apa nih? Dan kemudian terus gimana sampai dapat pekerjaan? Boleh makan, boleh minum, santai aja. jadi saya itu kalau pekerjaan memang udah beberapa kali itu pindah gitu. Jadi sebelum pandemi dulu awal jadi volunteer di salah satu museum di Jakarta Selatan ya gitu ya. Karena memang latar belakang saya kan arkeologi. Oh, ngambilnya Iya, arkeologi. arkeologi di salah satu PTN gitu. Unik apa? Disebut apa kali kalau universitas? UGM. Wih. Pada Gitu. PTN Masuknya kan? juga langsung ya. Jalur tes reguler Wih, ujian mandiri waktu itu, ujian tulis. Itu the best universitas loh. Aduh, keren. Nah itu saya kan itu latar belakang museum kan skripsinya gitu. Jadi saya pikir ini relate gitu. Jadi ya mengevaluasi tiap berapa minggu, Arkeolog. 1 sampai 2 tahun ya, 2 tahun gitu. Saya ini tiap berapa minggu sekali gitu ini Ke volunteer museum, gitu iya. untuk diskusi, review dan ini sebagainya. Terus habis itu pindah ke dapat pekerjaan dari kenalan ibunya saya gitu, perusahaan startup gitu kecil. Itu dari 2018 sampai 2020 ya, dari sebagai apa sih scrap logam gitu dan juga properti. Namun karena pandemi jadi kondisi finansialnya down. Jadi akhirnya ya ada pengurangan karyawan gitu. Terus akhirnya saya pindah ke salah satu center yang ini untuk kayak semacam vocational untuk yang autism begitu. Nah, di situ saya sebagai asisten supervisor gitu dampingin itu sampai 2022 begitu. Jadi terus setelah itu saya pekerjaannya habis itu ditawarkan oleh salah satu teman ibu saya itu di salah satu yayasan gitu yang dia di bidang pertanian gitu jadi saya nginep di mes di Cianjur. Udah selesai semacam kontrak magangnya gitu. Itu sebagai ya bantu finansial, terus di kebun juga ini masukin semai gitu dalam beberapa box dalam sehari, terus juga pernah ngajar gitu. Jadi saya tuh pindah-pindah gitu, terus sampai akhirnya setelah ini
setelah yang berita saya yang di up, Cianjur ini ya. ya setelah itu yang saya tetap masih lari, cuman lebih intens lagi setelah selesai COVID. selesai COVID itu dan kontrak ini juga yang di Cianjur itu gitu. Itu saya fokusin ke lari dan berita ini up gitu, saya jadi BA-nya begitu. Jadi Brand ya, tugasnya sih ya bikin konten-konten, posting-posting gitu yang ke mereka begitu. Saya juga konten kreator yang independen ya, bukan di bawah institusi. Itu utama tentang lari dan autism ini gitu. Ya. Hebat. Terus juga ya di TikTok, di Instagram begitu. Cuman lebih aktifnya di Instagram sih saya gitu. Nah, saya juga saat ini di bawah under manajemen salah satu ya begitu, yaitu di salah satu manajemen gitu sekarang ini Luar gitu. biasa, Jadi luar biasa. gitu. Jadi saya sebagai semacam Brand itunya ya, Brand ambassador ya, BA. sama kalau yang- konten kreatornya. ya begitu. Kalau kan ini dulu di arkeolog ya, Iya. nggak ada pengen nih, misalnya menyelidikin soal Borobudur atau soal apa yang itu. benar-benar di arkeolognya Hebat loh ya, Ya. gali lagi, cari. Kan saya yakin tuh di Indonesia masih banyak nih candi apapun barang-barang purbakala. Nah, sebenarnya saya pengen gitu mendalami isu. Sebenarnya saya masih suka baca-baca gitu artikel apapun ya, yang Iya. kasus apakah museumnya atau yang tinggal sejarah dan lain sebagainya begitu. Namun memang itu kan kebanyakan semuanya kan di instansi ya ASN gitu, ada tes dan seleksinya yang mana memang belum takdir saya belum diterima di situ gitu. Jadi waduh, saya tuh sebenarnya pengen gitu, udah coba beberapa kali, tapi karena memang persaingannya tuh ya memang ketat. Bahkan beda satu soal aja tuh, karena saking ketatnya itu ngefek banget gitu. Karena ya pelamar kan sangat banyak gitu. banyak. Dan pengennya pelamar yang jalur difabel, cuman yang pelamar jalur difabel ini tuh Belum ada. Jarang. rumit gitu. Buat apalagi yang buat yang seperti kita. Kalau yang misalnya seperti yang cacat gitu jelas ya. seperti yang kelihatan secara fisik seperti buta, tuli, Itu gampang ya. buta, tuli, nah itu Lebih Lebih kelihatan. banyak yang open ya. kalau untuk yang seperti ini awareness dan penerimaan itu menurut saya masih kurang gitu. Jadi harus ditingkatin lagi gitu sampai ini jadi bahan. Saya tuh pernah sama para orang tua praktisi gitu yang punya yang autism sampai ke Komnas Disabilitas nih. Jadi dari persepsi saya tuh sampai saya tuh keluarin semua permasalahan komplainnya saya, unek-uneknya gitu, permasalahan ini tuh gimana gitu, ini tuh gimana gitu. Selalu saya ceritain apa masalahnya di dunia pendidikan, pekerjaan dan kesehatan gitu. Lalu saya ceritakan itu semuanya gitu ke salah Komnas. seorang pimpinan ini gitu loh, gitu Tapi langsung. tapi belum ada tanggapan pasti ya. Iya, karena dia mengakui, karena itu semua perlu waktu gitu. Tapi terima kasih sudah menceritakan betul. semua tantangan dan masalahnya ini gitu. Betul, luar biasa sih. Tapi sampai sekarang nggak ada ya kamu hubungi dari luar negeri yang mau bentuk gitu ya untuk orang-orang ini belum sampai ke sana. Belum sih, gitu. Karena biasanya kan menurut setahu saya dari luar negeri itu tentang autisme dan sebagainya lebih maju ya. Dan mereka sudah lebih care. Menurut saya kalau kamu berani juga UNICEF dan sebagainya, menurut saya mereka sangat care. Dan mereka sudah ada banyak unit lah ya dan perhatian ke sana. Ya, kebetulan itu juga yang salah satu saya ceritakan juga bahwa ini kita perlu label juga nih seperti yang bukan hanya difabel yang tidak kelihatan secara fisik, tapi juga yang orang punya kondisi spesial tapi nggak kelihatan secara fisik. Itu yang jadi yang saya sampaikan, sampaikan ke mereka di transportasi umum dan apa kan itu masih yang nggak ada. Kamu duduk difabel itu kan hanya menggunakan alat bantu yang buta. atau yang memang buta gitu. Betul. Kalau tuli kan apa kan nggak kelihatan gitu. Betul, Dan kondisi atau punya yang mungkin punya kondisi yang kronis dan apa gitu. Itu juga itu belum ada. Nah, itu saya ceritakan gitu, sampaikan ke mereka, ya masalah label dan ini ya gitu, penanda gitu.
Tapi kan kadang-kadang juga ada yang malu justru ya. Iya. Pakai itu ya. Saya pun dan yang spesial dan apapun jadi ragu gitu mau make, takut berasa bersalah gitu. Iya, betul, gitu. betul, Karena betul, rancu betul. gitu. Rancu, betul. Nah, sekarang balik ke Walve ya. Selama ini kamu bikin konten ini bicaranya tentang apa? Terus kemudian yang menurut kamu salah satu konten yang paling berhasil nih ya, hits gitu ya, atau ketemu bintang film yang menurut kamu sukses banget nih, hits, ini tentang apa nih? Mungkin ya kalau lihat di TikTok ini si Kibo ya, itu sempat aku wawancara, sempat diwawancara ya lebih tepatnya, karena ada pegang papan ceritakan apa yang membuatmu bangga. Itu ceritanya itu agak sedikit unik ya. Itu aku lagi naik busway, naik bis, itu ada yang pegang papan. Aku tidak tahu siapa orang itu. Hanya ceritakan yang membuatmu bangga gitu. Terus tiba-tiba ada nominal lah gitu. Karena saya sebagai orang yang, aduh aku butuh sesuatu nih untuk bisa bertahan hidup gitu. Jadi akhirnya langsung turun dari bis, langsung aku ketemu orang itu dan langsung aku ceritakan bahwa aku adalah anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya memang saya hanya ingin membagikan pengalamanku sebagai anak berkebutuhan khusus karena hanya ingin menginspirasi supaya orang-orang yang punya anak berkebutuhan khusus itu bisa bertahan dan itu ya benar dan itu spontan banget saya ngomong begitu. Entah kenapa tiba-tiba di TikTok itu ya itu viral. Banyak yang komen, banyak yang nge-like gitu. Bahkan aku bingung ini konten apa gitu karena memang saking kerjaanku lagi banyak, ada urusan organisasi juga. Jadi ya aku cek ini video apa gitu. Sempat aku ngomong di sosial media di Instagram, terus kemudian pas aku pagi lagi berangkat mau ke suatu acara, oh ternyata konten ini yang viral gitu. Aku tidak menyangka bahwa konten itu viral, diunggah ke media sosialnya dia, dan banyak yang berkomentar. Sampai sekarang notifnya masih jebol. Dan saya bingung bagaimana membalasnya karena saking banyaknya gitu. Bahkan ada yang curhat juga, ada yang DM juga gitu. Cuma memang karena posisiku agak cukup sibuk, jadi ya baru bisa balas-balasnya sekarang ini. Sebagian gitu. Jadi itu membuat kehadiran ini si Kibo itu membuatku sadar bahwa ada banyak orang yang membutuhkan dukungan yang ingin bertahan bersama anak berkebutuhan khusus seperti itu. Keren. Ya, sekarang kita mau dekat akhir nih ya. Jadi saya minta dari Osya dulu bicara sama semua anak ya dimanapun. Pertama kepada yang reguler, yang normal, supaya mereka setidaknya banyak mengerti yang terberat dari kamu itu atau dari kalian itu apa dan bagaimana kami ini harus bersikap ya. Kadang-kadang kami yang reguler juga bingung ya. Ini mesti digimanain gitu istilahnya ya. Karena kan setiap orang beda-beda. Ada yang suka disapa, ada yang enggak. Ada yang suka dipegang, ada yang enggak ya. Ada yang suka untuk diperhatikan, dibantu, ada yang justru marah kalau dibantu. Nah, jadi mungkin Osya bisa sedikit memberi panduan bagaimana kami mengenali dan bagaimana yang reguler ini harusnya bersikap. Nah itu dulu, tapi setelah Osya, nanti saya tanya ke Walve ya, bagaimana buat anak-anak kebutuhan khusus ya, untuk apa yang kamu mau bicara sama mereka supaya mereka bisa punya semangat, pede, kekuatan seperti kalian. Nah itu ya, 2 pertanyaan buat kalian masing-masing buat membantu kita semuanya. Oke, jadi tadi pertanyaan pertama itu. Ya, pertanyaan pertama tadi, ini buat kita semua nih yang reguler. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu kalian? Ya. Oke, jadi aku dan teman-teman difabel apapun itu, kita tuh sama kok. Kita nggak berbeda gitu. Cuman karena kondisinya aja yang membuat kita jadi berbeda gitu. Jadi kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita juga punya hak dan kesempatan, punya hak, kewajiban, dan tentunya kita berhak mendapat kesempatan yang sama seperti orang-orang pada umumnya begitu. Kita nggak kurang gitu, cuman berbeda aja gitu ya. Dan perbedaan itu bukan berarti suatu hal yang menakutkan atau ya memalukan dan
aib gitu. Ya, gitu. Saya justru sangat bangga dengan kalian. Karena buat saya, kalian punya usaha lebih banyak, perjuangan lebih banyak. Dan kalian seringkali menunjukkan prestasi lebih besar. Nah ya, ada begitu banyak yang ajaib. Salah satunya nih, lari ini nggak mungkin nih. Nih ya, saya lakukan. Toh kalian dengan bayangkan dari clumsy loh. Ya, kalau dari yang biasa, normal ya. Tapi ini aduh, saya bangga sekali. Dan saya berdoa, dan saya juga seperti yang tadi, harusnya kemana-mana kalian benar-benar bangga. Jangan pernah minder, jangan pernah merasa, ya kenapa Tuhan ciptakan ini ya. Kalian adalah bukti nyata dari penyertaan, tapi juga dari keajaiban Tuhan. Nah tapi sekarang pertanyaan kedua nih tadi ya, buat Walve ya. Buat anak-anak di luar yang kebutuhan khusus. Ya yang semuanya rata-rata minder. Rata-rata sangat takut ketemu orang. Dan bagaimana nih saya dapatkan anak kebutuhan khusus yang kayak kamu nih jarang-jarang loh. Yang sangat pede dan berani sekali ketemu orang. Bagus. Cobalah kalau mungkin lebih ketemu anak berkebutuhan khusus ya lebih Iya bagus ya. betul. Kalau saran aku cobalah bertemu dengan orang tuanya dulu karena anak berkebutuhan khusus itu kan beda-beda ya untuk menghadapi itu. Jadi tanyakan dulu dunianya apa. Kalau misalnya bisa, misalnya ada anak berkebutuhan khusus yang sukanya pesawat gitu. Kita coba masukin dunianya anak berkebutuhan khusus yang bagian pesawat. Sehingga dia bisa berbicara dengan dunianya gitu dan kita bisa memahami Nyambung itu. ya. Nyambung. Karena kalau sekalinya beda topik atau apa, mungkin dia pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses informasi yang Pintu masuknya iya, apa yang dia suka gitu suka ya. gitu. Karena sekalinya beda, itu pasti akan lama sekali gitu. Jadi lebih baik mencoba untuk mencoba memasuki dunianya dia untuk masuk ke dunianya itu. Ya sesuai minat, kondisi, dan kemampuan. Karena individu spesial terutama yang autism itu beda-beda kondisi minat, bakat, kemampuannya gitu. Jadi jangan jadikan tolok ukur seorang keberhasilan Sama, nggak bisa. Begini. seperti Walve dan saya gitu. Karena tiap itu kondisi beda-beda. Jadi saya setuju dengan perkataan Walve ini. Betul. Tapi bagaimana kamu sendiri nih ya? Sekarang kan ganti-ganti topik bisa nih. Ya, artis siapa beda, tadi di dalam ngomong tentang apapun kamu bisa. Itu melatihnya kamu bagaimana? Ketemu banyak orang karena kita selain banyak ngomong juga karena memang sebagai tuntutan di dunia startup itu kan harus jago public speaking nih. Jadi mau nggak mau kita harus bertemu dengan banyak orang, juga harus belajar bagaimana sih menghadapi setiap orang itu. Jadi memang makanya kenapa semenjak aku kuliah, terus aku juga ketemu banyak orang dan lain sebagainya itu terbiasa dengan dunia profesional gitu. Jadi memang dilatih untuk udah banyak ngomong dulu aja gitu, nggak apa-apa mau nyambung atau nggak nyambung kan nanti akan terlihat dengan sendirinya gitu. Jadi ya ngobrol aja dulu, jangan usah takut gitu. Kalau misalnya ibaratnya kayak misalnya aku ketemu sama artis, ya udah misalnya perkara salah ngomong atau salah nyebut itu urusan belakangan. Yang penting pede dulu aja. Wih, keren. Ya, kita ada di ujung. Dan menurut saya apa yang mereka hadapi juga semua kita hadapi. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita berkata, saya mesti ngomong apa? Dan kita juga semua punya minat yang berbeda. Tapi mari kita sama-sama terus belajar. Kita sama-sama belajar mengerti orang lain. Dan kita sama-sama berjuang. Yang di depan pasti lebih baik. Betul. Ya. Betul. Sekali lagi pesan-pesan buat semua yang nonton dan para pendengar, jangan lupa kalau ada orang-orang yang special needs atau orang-orang yang khusus ya, mereka ini bukan berbeda, tapi jangan dibully, jangan dijauhi, karena percaya waktu ada orang-orang yang baik dan membukakan pintu-pintu kesempatan, itu akan menolong sekali untuk orang-orang seperti mereka, karena mereka juga orang-orang yang diberikan kesempatan sama banyak orang, betul ya? Betul. Ada teman-teman, ada orang-orang yang punya hati untuk menolong mereka, itu benar-benar menolong dan mengubahkan hidup mereka. Jadi janganlah jadi orang yang membuli teman-temanmu kalau mereka mungkin berbeda dari kalian. Janganlah mengasingkan teman-temanmu kalau mereka ini mungkin orang-orang yang unik ya. Mereka bukan sesuatu yang berbeda ya, tapi mereka spesial. Bayangkan ya, seorang yang clumsy, dia bisa sangat fokus. Kalau kita ini mungkin kurang fokus ya, karena lari 5 km kayak udah ada gorengan belok kanan gitu. Mereka sangat Mampir. fokus, sangat Mampir, fokus. kita hobi mampir. Itu kekuatan sangat fokus sampai berapa tadi 60 ya? 60 60 kilometer lari 10 jam.
Fisik mau sampai berapa nih? Mau sampai mana nih targetnya? Rencana mau sampai Target. mana? Mungkin nanti ultra 100, mungkin Oh, ada ultra 120 dengan event yang sama. Semoga amin. Semoga bisa naik kelas gitu ke situ di event yang sama. Kalau luar kota belum diizinin. Tapi ini dalam kota. Dari kota ke kota lain gitu larinya. Iya, maksudnya kalau ultra itu kan ada yang lari misalnya lari untuk charity dan Iya, apa gitu. dari kota dari satu Iya, kota iya, ke iya, kota. iya, gitu. Kalau itu saya belum ini gitu. Saya baru di dalam kota gitu. hebat, Tapi mau ingin Aja bisa 60 kilometer bisa naik- loh. naik 60 level. kilometer. Jam non-stop kan? Nah, ya berhenti juga gitu Dikit lah. di water station terus stretching gitu dan pokoknya aja, tahu kapasitas tubuh gitu. Tetap aja 60 km 10 jam ya. Tetap aja gitu. Orang biasa pun kayak kita aja mungkin yang reguler-reguler saya mah aja 5 nggak kilometer bisa, aja nggak menyerah. bisa. Saya menyerah, saya nangis 5 kilometer aja udah nangis saya. Mereka ini bukan orang-orang yang berbeda ya, tetapi mereka orang-orang yang sangat-sangat spesial, punya kekuatan-kekuatan yang menurut saya berbeda dari yang lain. Jadi jangan dibully, jangan diasingkan. Berikan mereka kesempatan, berikan mereka, bukakan pintu hati untuk orang-orang seperti ini lebih lagi. Inilah MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terang